Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Lasismu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran, karena memang pada bulan Ramadan, pada bulan yang mulia ini, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, di mana Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini kita saatnya untuk dekat dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bahwa Allah telah menurunkan pada bulan Ramadan ini Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Fungsi Quran setidaknya ada 3 dalam surat ini, dalam ayat ini. Yang pertama adalah merupakan Al-Quran petunjuk bagi manusia. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tadi, bahwa Al-Quran petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Tetapi dalam ayat 185, Allah menyebutkan secara luas, memberikan peluang yang lebih banyak kepada seluruh manusia. Al-Quran dan memang terbukti memberikan petunjuk tidak hanya dalam urusan-urusan akhirat dan ibadah semata, tetapi dalam urusan agama, bahkan sains dan teknologi sekalipun. Kita banyak mendengar dalam sejarah orang-orang Nasrani atau orang-orang di luar Islam justru mengenal, mendapatkan hidayah lantaran dia meneliti dengan ilmu yang dia miliki, meneliti terkait dengan sains, perkembangan yang ada saat ini di dunia. Tetapi ternyata dengan petunjuk Al-Quran, Al-Quran memang 1400 tahun, 1400 abad yang atau 14 abad yang lalu, di mana Al-Quran telah menyebutkan bahwa Al-Quran hadirnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus dan juga bagi manusia secara umum. Oleh karena itu, jamaah sahabat Lasismu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini karena bulan Al-Quran, maka setidaknya dalam kultum singkat saya ingin menyampaikan bahwa kita ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa kita diperintah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu.
dan kita belajar membaca Al-Quran. Kita diperintah memperbanyak bacaan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita dengar di musola-musola, di masjid-masjid saat ini, lantunan Al-Quran kita terdengar di mana-mana. Dan inilah merupakan sesuatu yang sangat menyejukkan bagi kita. Dan inilah indahnya bulan Ramadan, penuh dengan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Yang kedua, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah setelah kita belajar membaca Al-Quran, yang kedua adalah kita upayakan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran bukan tulisan atau bacaan biasa, tetapi Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad biwasitati Jibril alaihi salam. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, zat yang paling mulia, kemudian diturunkan kepada manusia termulia, manusia paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat yang paling mulia, yakni Jibril alaihi salam. Kemudian apa yang diturunkan kepada orang mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia ini adalah kalamullah, Al-Quran, yakni kitab yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintah di samping membaca juga menghafalkan Al-Quran. Sahabat Lazismo yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran atau adabul muslim ma'al Quran. Yang ketiga adalah setelah kita membaca dan menghafalkan Al-Quran, tidak cukup di situ. Tapi yang ketiga adalah bagaimana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan, tentunya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Karena kita diperintah ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sebatas atau semampu kita. Maka setelah membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, dan yang terakhir adalah kewajiban kita mendakwahkan Al-Quran. Kita syiarkan Al-Quran, dan ini merupakan perintah agar kita mensyiarkan kalamullah ini. Kita menyebarkan Al-Quran ini, bahkan kita sangat mengenal saat ini banyaknya pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Misal sebut saja kalau di Muhammadiyah atau mungkin di daerah Jember ini ada pondok, di sana mencetak kader-kader dai dan ulama hafidz, yaitu di Ma'had Muhammadiyah Al-Islami Tanjul atau Tanggul, atau kita kenal dengan istilah MBS Tanggul. Maka kesempatan setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, selanjutnya mari kita dakwahkan, kita syiarkan Al-Quran di muka bumi ini kepada seluruh manusia. Karena Al-Quran tidak hanya sebatas petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja, tetapi Al-Quran merupakan petunjuk hidayah kepada seluruh umat manusia. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.